Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat mengikuti perkuliahan psikologi industri dan organisasi dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Stres Kerja. Kami kelompok 6 beranggotakan 5 orang. 1. Muhammad Syarif Hidayatullah. 2. Ainin Febriarti Casana. 3. Miladia Alimatul Husna. 4. Anissa Adeliona. 5. Tiara Rofikotun Aulia. Yang pertama adalah definisi stres kerja. Menurut Triyatna, stres adalah suatu keadaan seseorang, di mana kondisi psikis, fisiknya terkena gangguan dari dalam atau luar dirinya, sehingga mengakibatkan ketegangan, dan munculnya perilaku tidak biasa, yang dikategorikan menyimpang, baik fisik, sosial maupun psikis. Kemudian definisi kedua, menurut Sasono, stres kerja, bisa dipahami sebagai keadaan di mana seseorang menghadapi tugas atau pekerjaan yang tidak bisa, atau belum bisa dijangkau oleh kemampuannya. Jika kemampuan seseorang baru di angka 5, tetapi, saat menghadapi pekerjaan yang menuntut kemampuan angka 9, maka sangat mungkin sekali orang itu terkena stres kerja. Kemudian, pokok pembahasan yang kedua adalah faktor yang menyebabkan timbulnya stres kerja, faktor pekerjaan. Faktor pekerjaan ini karena beban kerja yang sulit dan berlebihan. Misalnya, seorang pekerja akan merasa tertekan saat pekerjaannya tidak memuaskan atasan. Kemudian, ia sudah mendapat setumpuk pekerjaan baru yang harus segera diselesaikan, padahal masalah sebelumnya belum terselesaikan. B. Faktor non-pekerjaan. Faktor non-pekerjaan ini juga bisa disebabkan karena salah paham antar rekan kerja yang menjadikan hubungan kurang baik. Kemudian juga bisa disebabkan karena pekerja merasa tertindas oleh atasan yang terlalu menuntut banyak dengan bayaran yang tidak sebanding dan pekerja berada di zona tidak nyaman. Suasana kantor yang tidak nyaman, fasilitas yang tidak memadai dan faktor lingkungan lainnya. C. Faktor pribadi. Faktor pribadi ini bisa berupa konflik kehidupan pribadi pekerja yang tidak ada hubungannya dengan suatu pekerjaan tertentu. Namun, karena faktor pribadi inilah mengganggu psikis pekerja. Contohnya, ada masalah dengan orang tua, pasangan, atau hal pribadi lainnya yang sangat mengganggu dan menyita waktu dan pikiran. Sehingga, sampai mempengaruhi produktivitas dirinya sebagai pekerja, apalagi ketika dipikirkan di jam-jam kerja. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah gejala stres kerja. Gejala stres dapat berupa tanda-tanda sebagai berikut. 1. Fisik, yaitu napas memburu, mulut dan kerongkongan kering, tangan lembab, merasa panas, otot-otot tegang, pencernaan terganggu, sembelit, letih yang tidak beralasan, sakit kepala, salah urat, dan gelisah. 2. Perilaku, yaitu perasaan bingung, cemas dan sedih, jengkel, salah paham, tidak berdaya, tidak mampu berbuat apa-apa, gelisah, kehilangan semangat, sulit berkonsentrasi, sulit berpikir jernih, sulit membuat keputusan, hilangnya kreativitas, hilangnya gairah dalam penampilan, dan hilangnya minat terhadap orang lain. 3. Watak dan kepribadian, yaitu sikap hati-hati menjadi cermat yang berlebihan, cemas menjadi lekas panik, kurang percaya diri menjadi rawan, penjengkel menjadi meledak-ledak. Stres dalam suatu lingkungan pekerjaan, sampai dengan batas yang dapat ditolerir, bisa memberikan suatu rangsangan sehat, guna mendorong individu-individu dalam suatu organisasi untuk memberikan tanggapan positif terhadap tantangan-tantangan yang dihadapinya. Sehingga, mereka terpacu untuk mengerahkan sumber daya yang dimilikinya, dalam rangka memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Pada kondisi yang sebaliknya, yakni stres yang berlebihan atau sudah tidak mampu lagi ditolerir oleh individu, akan menimbulkan dampak yang tidak sehat, karena individu tersebut kehilangan kemampuan untuk mengendalikan dirinya secara utuh. Akibatnya, dia tidak mampu lagi mengambil keputusan yang tepat, dan bahkan, terkadang perilakunya ikut terganggu. Dampak lain yang mungkin terjadi adalah sakit secara fisik, putus asa, sering absen, dan lain-lain. Kemudian pokok bahasan kelima adalah dampak dari stres kerja. Akibat dan dampak adanya stres kerja tersebut antara lain yaitu 1. Orang menjadi gugup. 2. Merasakan kecemasan yang kronis. 3.
Peningkatan ketegangan pada emosi, proses berpikir dan kondisi fisik individu. Selanjutnya adalah faktor pembangkit stresor. A. Tingkat individual. Stresor tingkat individual berkaitan langsung dengan tugas kerja. Contoh stresor yang paling umum adalah tuntutan pekerjaan, kelebihan beban kerja, konflik peran, ambiguitas peran. B. Tingkat kelompok. Stresor tingkat kelompok disebabkan oleh dinamika kelompok dan perilaku manajer dalam suatu kelompok tersebut. C. Tingkat organisasi. Stresor organisasi memengaruhi sebagian besar karyawan. Sebagai contoh, sebuah lingkungan dengan tekanan tinggi, yang menempatkan permintaan kerja secara terus-menerus pada karyawan, akan memunculkan respons stres. Kemudian ada faktor lain yaitu ekstraorganisasi. Stresor di luar organisasi. Extra-organizational stressors adalah stresor yang disebabkan oleh faktor di luar organisasi. Sebagai contoh, konflik yang berkaitan dengan penyeimbangan kehidupan karir dan keluarga, status sosial ekonomi merupakan stresor ekstraorganisasional yang lain. Pembahasan yang terakhir adalah cara mengelola stres sehingga dapat berdampak positif. Dalam dunia kerja, ada beberapa taktik yang dapat digunakan untuk mengatasi stres kerja. Pertama, taktik yang bersifat personal, yakni strategi yang dikembangkan secara pribadi atau individual. Strategi individual ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: 1. Melakukan perubahan reaksi perilaku atau perubahan reaksi kognitif. 2. Melakukan relaksasi dan meditasi. 3. Melakukan diet dan fitness. Kedua, strategi berdasarkan organisasi. Seperti yang telah diungkapkan dalam faktor penyebab stres, lingkungan organisasi mempunyai peranan yang cukup besar pada situasi stres kerja. Oleh karena itu, untuk mengembangkan strategi organisasi, dibutuhkan pemahaman menyeluruh tentang karakteristik organisasi terlebih dahulu, seperti komposisi kelompok kerja, penjadwalan kerja, hubungan antar karyawan, dan sebagainya. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah, pada prinsipnya stres merupakan tuntutan eksternal yang mengenai seseorang, misalnya objek-objek dalam lingkungan, atau stimulus, yang secara objektif adalah berbahaya. Stres juga dapat diartikan sebagai tekanan, ketegangan, dan gangguan yang tidak menyenangkan yang berasal dari luar diri seseorang. Dan stres dapat dirubah menjadi hal yang positif dengan cara-cara tertentu. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, baik dari tutur kata, materi, maupun proses editing video, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.